Ya, pemirsa sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Joko Widodo. Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas, Dr. Tifa mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, anggap proses pra-peradilan memakan waktu dan melupakan pokok perkara, Pradi Bersatu menyurati Mahkamah Agung. Pradi Bersatu menuntut adanya kejelasan dalam berbagai proses pra-peradilan agar tak melanggar prinsip dan kepastian hukum. Dalam konferensi persnya hari ini, Sekjen Pradi Bersatu mengatakan telah bersurat kepada Mahkamah Agung terkait kejelasan proses pra-peradilan. Adi Darmawan mengatakan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh pelaku kriminal dapat melanggar prinsip atau kepastian hukum. Kita sendiri tidak mampu menjawabnya sehingga hari ini kami mendesak Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan surat edaran atau peraturan Mahkamah Agung dan atau di tingkat bawahnya langsung melaksanakan penetapan. Karena itu sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Melanggar prinsip sekali lagi bahwa di mana tidak adanya kejelasan terkait prabit, maka niscaya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama di Fakultas Hukum bahwa ini telah melanggar prinsip hukum itu sendiri. Ya, apa prinsip hukum? Adalah kepastian hukum itu sendiri. Kematiannya masih menyisakan banyak teka-teki. Jasad orang dekat ex-Jampitsus Febri pun akan diekshumasi. Benarkah ekshumasi mampu membuka tabir kematian Sutrimo selama ini tersembunyi? Diskusinya kita hadirkan di Sindo Prime usai jeda. Sebelumnya viral di media sosial, YouTuber Big Mo promosikan produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Kementerian Komunikasi dan Digital turun tangan dan langsung memanggil YouTuber tersebut. Liquid nomor 1 kok nggak ada di sini? Liquid nomor 1 liquid nomor 1 Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video ini, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan ad-libs terkait produk liquid vape yang bekerjasama dengan dirinya. Komdigi pun turun tangan dan memanggil platform YouTube untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform.
vape sendiri masih menjadi pro kontra di Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk melarang peredarannya. Langkah ini diambil setelah maraknya pengguna vape untuk mengedarkan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memanggil belasan saksi kasus dugaan korupsi MBG, mulai dari mitra SPPG hingga ketua yayasan. Kejaksaan Agung memanggil 16 saksi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Seluruh saksi dipanggil penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Senin pagi. Saksi yang dipanggil merupakan tenaga ahli dari BGN, Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga ketua yayasan. Kejagung tidak merilis nama-nama lengkap saksi itu. Untuk mencegah keracunan, Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program MBG. Jadi Sudaryono, Kepala BGN, mengingatkan makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet, sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan itu kemudian baru dikonsumsi beberapa jam berikutnya, kondisi makanan sudah tidak layak konsumsi. Jadi setelah dapat MBG di sekolah, nggak boleh dimakannya di rumah ya, karena nggak ada pengawet di situ. Terkait hal tersebut, BGN akan perketat prosedur distribusi makanan dan meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang makanan bergizi gratisnya. Dari mulai selesai masak sampai dimakan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG. Dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya, mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Pemerintah terus membenahi tata kelola makan bergizi gratis dan kali ini mereka membentuk relawan MBG. Jadi relawan MBG ini tugasnya mengawasi jalannya program prioritas Presiden Prabowo. Program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Sejumlah masalah yang timbul membuat pemerintah terus berbenah. Relawan SPPG dari berbagai daerah dibentuk. Mereka akan mengawasi kelancaran program prioritas pemerintah. Akan ada saling belajar, saling koordinasi, saling kenal di antara mereka-mereka yang aktif dalam kegiatan makan bergizi gratis agar bisa membantu pemerintah meningkatkan kualitas dari MBG sebagai kegiatan untuk investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nantinya para relawan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak pelaksana program, khususnya jika ditemukan kendala atau persoalan di lapangan. Yang mana bisa meminimalisir dan bahkan targetnya yaitu zero incident, bisa melakukan evaluasi dan dapatkan hasil yang terbaik sehingga program MBG ini bisa diterima di masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Saat ini pemerintah terus berbenah. Pengawasan pelaksanaan MBG di sejumlah tempat pun diperketat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, walaupun karibnya Dr. Tifa sudah menyatakan mundur dalam pusaran kasus ijazah Joko Widodo, namun Roy Suryo mengaku tetap mendukung karibnya itu jalani sidang pra-peradilan. Rencana Dr. Tifa jalani sidang pra-peradilan terkait penghentian penuntutan. Walaupun karibnya Dr. Tifa sudah umumkan akan mundur atau ia menyebutnya hijrah dari pusaran konflik ijazah Jokowi, Roy Suryo belum memberikan tanggapan. Namun Roy mengaku tetap mendukung Dr. Tifa ikuti jejaknya, yakni ajukan sidang pra-peradilan. Kita minggu depan bisa membersamai pejuang kita di sini juga sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dr. Tifausia Tiasuma
yang jangan kepleset ya teman-teman. Artikan baik-baik statement Dr. Tifa yang katanya saya tidak lagi terlibat. Enggak, ujungnya perhatikan. Itu ya. Jadi biarkan Dr. Tifa nanti yang menyampaikan. Dr. Tifa terkait apa? Tentang sebaiknya tanyakan kepada yang bersangkutan ya. Rencananya, Dr. Tifa jalani sidang pra-peradilan perdana 13 Agustus mendatang untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Sebelumnya, Tifa Wijiatiasuma atau Dr. Tifa menyatakan ingin berhenti terlibat dalam pusaran kasus ijazah Jokowi. Ia memilih tidak banyak berbicara di publik dan hanya akan berbicara di pengadilan. Dr. Tifa beralasan semua hasil penelitiannya tentang ijazah Jokowi telah rampung dan ia tulis dalam 2 jilid buku. Tim Liputan iNews melaporkan.